Oke teman-teman, kita lihat ya dari kartu Child, Lilith, dan Heart, dan juga ada kartu energinya yang saat ini tertangkap adalah The Moon. Intuisi dia saat ini ya, dia lagi mikirin kamu secara terkoneksi batin. Mungkin kamu juga saat ini ada perasaan di dalam batin kamu nggak enak hati, atau ngerasa berdebar-debar rasa tidak nyaman gitu ya. Ada rasa menarik kesedihan atau merasa kesepian saat ini, hari ini ya. Itu mungkin dari koneksi dia ya, dimana saat ini intuisi dia sedang apa ya, menarik diri kamu, memanggil nama kamu, menyebut nama kamu ya, membayangkan wajah kamu, karena saat ini yang aku lihat dia dalam keadaan sepertinya sedang merindukan kamu, atau dia sedang mempertanyakan cintanya saat ini ya di dalam hatinya. Kenapa dia memiliki cinta yang begitu besar kepada kamu ya, sehingga seperti hari ini dia bak seperti anak-anak ya, polos, tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan kamu, bagaimana cara mendekati kamu. Dia nggak ngerti bagaimana dia harus mengeksekusi hubungan kalian yang mungkin saat ini aku lihat tidak terlalu banyak apa ya, kayak apa teman-teman ya, kalau aku lihat di kartu yang tertarik ini Moon ya, kayak merasa jauh dari kamu. Dia merasa kamu mencintai dia, begitu juga dengan dia mencintai kamu. Namun di sini kenapa serasa hubungan kalian tuh jauh ya, tidak saling bertemu, dan aku melihatnya hanya dia menarik diri kamu melalui apa ya, perasaan atau lamunan gitu. Kalau dia sedang melamun mengerjakan sesuatu ya, dia menarik namamu, membayangkan wajahmu gitu, membuat dia memberikan energi full di langkah dia dalam keseharian gitu ya. Apa ya, apakah kalian saat ini berada pada situasi yang kurang baik di hubungan ini, sehingga aku melihat banyak lamunan yang saat ini dia sedang lakukan gitu ya. Jadi dia banyak apa ya, banyak sikap dia tuh kayak ngelamun terus gitu loh ya, dalam dia apa ya, bekerja itu banyak bengong. Bukan berarti dia nggak bisa nyelesain kerjaan dengan beres ya, enggak. Jadi nggak bisa apa ya teman-teman ya, nggak bisa hilang dari ingatannya saat dia bekerja keras, selalu mikirin kamu. Terus sesekali dia ngelihat gambar atau fotomu, sesekali dia juga melihat mungkin hasil dari kamu kirim chat ke dia ya. Di sini membuat dia merasakan kesepian, merasakan kegalauan ya, dan aku lihat dia juga bingung sekali sebetulnya dengan kondisi hubungan ini ya, dimana yang sekarang aku tangkap dari kartunya ya, orang ini menginginkan kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sudah lama mungkin dia impikan, dan kamu adalah seseorang yang sama seperti apa yang dia inginkan ya, dari bagaimana cara kamu bersikap ya, memberikan motivasi kepada dia. Aku lihat di sini kamu banyak mempengaruhi sikap, sifat, dan pada akhirnya orang yang segini pendiamnya kamu bisa mengajak dia gembira, mengajak dia happy gitu ya. Banyak perubahan sikap yang saat ini dialami karena kamu, tetapi aku lihat di sini hubungan kalian berjarak ya. Dikarenakan ruang dan waktu, tempat kalian memang begitu sangat jauh ya, atau terhalang dengan gunung atau lautan, atau harus bertemu dengan kamu menggunakan transportasi udara ya. Sepertinya dia mengawang-awang ya, memikirkan kamu bagaimana ya gitu. Dia selalu melihat ya teman-teman, kalau aku lihat dari energi kartunya, orang ini selalu tidak pernah bosan ya untuk melihat tulisan-tulisan kamu, bahkan fotomu. Tapi dia memang bukan orang yang apa ya namanya teman-teman tuh, yang ambisi, bukan orang yang caper, yang suka memperlihatkan
perasaannya. Tidak, orang ini tidak seperti itu. Dia kebanyakan diam, ya. Dia tidak pernah ingin diketahui bahwa perasaannya sedemikian dalam pada kamu. Bahkan aku lihat dia ini hanya kamu di dalam hati dia, ya. Kamu mungkin tidak pernah mengira bahwa kamu sespesial itu di perasaannya dia, ya. Bahkan dia tidak bisa istirahat gitu ya, tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah kamu, ya. Aku melihat dia ada perasaan gembira, senang, meskipun itu hanya dalam dia memikirkanmu saja membuat dia happy gitu ya. Saat ini kalian ya mungkin ya sedang tidak terhubung karena lokasi saat ini, mungkin juga karena perasaan kalian yang sama-sama sedang apa ya, kalau aku lihat di sini merasa enjoy dengan keadaan seperti ini ya. Kamu di tempat yang berbeda tetapi tidak merasakan kesedihan ya, tidak merasakan protes dengan apa yang sedang dialami. Sudah mengerti ya, karena perasaan cinta itulah yang membuat kamu tidak pernah mengusik semesta gitu ya. Kenapa kalian dipertemukan, kenapa kalian mengalami hal seperti ini ya, cinta jarak jauh, tetapi kamu lebih seperti aku lihat gini, apa ya, menjaga ya, menjaga meskipun kamu sendiri pun tidak berani untuk melakukan komunikasi. Dan aku lihat dari sisi dia sendiri ya, dia percaya dan dia paham bahwa intuisinya mengatakan kamu pun mencintai dia ya, kamu pun menyayangi dia saat ini. Kita lihat lagi bagaimana energinya dia hari ini kepada kamu. Di sini ada temperance, teman-teman. Pikiran yang tidak baik, perkataan yang ingin dikeluarkan mungkin tidak sopan atau tidak sebaiknya, atau memang tidak pantas untuk diucapkan, dia tidak melakukan hal tersebut. Maksudnya tidak gampang memberikan ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menyakiti kamu. Jadi kebanyakan orang ini memang aku lihat orangnya diem, kalem ya. Tapi bukan pendiam ya, tapi memang hobinya diam, nggak suka banyak bicara, tapi bukan pendiam ya teman-teman ya. Ini asli cerewet. Kalau Sagittarius aslinya bawel, aslinya perhatian, tapi bukan orang yang tiap hari tiap waktu melakukan komunikasi gitu ya, membahas sesuatu yang sepele, enggak. Emang hobinya diem gitu, pengen ya, aku pengennya diem. Kalau aku lagi nggak pengen ngobrol sama kamu ya aku nggak akan ngelakuin seperti itu ya. Aries, Sagittarius ya. Di sini ada Gemini juga dan Aquarius. Kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa gitu, tapi di dalam perasaannya dia ini sayang sama kamu gitu loh, ngebayangin kamu, nggak ada orang lain yang seperti kamu. Dan aku pastikan semewah itu kamu di pikirannya dia, di hatinya dia ya. Dia tidak menginginkan atau apa ya, mendoakan kamu untuk hal-hal yang negatif, menjadikan hidup kamu tuh buruk dari keadaan yang mungkin dia saat ini nggak bisa ketemu ya. Dia tidak mengatakan dan tidak memberikan, mengucapkan doa-doa yang jelek buat kamu. Aku lihat dari kartunya di sini, intuisi dia selalu berpikir baik buat kamu ya. Karena saking kangennya sih, terus dia juga nggak bisa melakukan komunikasi seperti mungkin orang-orang pada umumnya ya. Dia juga sadar kenapa dia tidak suka komunikasi. Hanya itu sih yang aku lihat dari kartunya. Orang ini tidak suka komunikasi secara media sosial. Dia senangnya mungkin jumpa gitu ya. Dia keinginannya bertemu gitu. Kalau mungkin bertemu di sini teman-teman, dekat gitu ya, ini jauh lebih nyaman gitu. Karena kondisinya jauh dan melalui mungkin media sosial
atau melalui handphone saja tidak begitu membuat dirinya percaya atau membuat dirinya terlalu mempercayakan alat komunikasi itu sebagai pengganti kamu ya. Dia ngerasa sudah cukup lama ya menyimpan perasaan sayang dan cinta ini, dan sampai capek mungkin ya mengucapkan kata-kata dalam komunikasi kalau dia sayang sama kamu. Atau mungkin aku melihat di sini memang dia sedang membutuhkan kamu, namun tidak dengan banyak komunikasi. Dia ingin ketemu tuh, dia maunya ketemu, butuh kamu langsung, menyentuh kamu langsung ya. Perasaannya dia saat ini memang sedang selalu teringat kepada kamu ya, dalam dia mungkin secara dia melek nih ya, membuka matanya, melihat langit, melihat sekitarnya, itu di otaknya ini kayak fokus kamu, tapi dia tahu bahwa saat ini kondisi dia lagi mungkin baru selesai makankah, baru selesai bekerja, tapi langsung tertujunya ke kamu gitu. Makanya dia kebanyakan sering kayak bukan malas-malasan ya teman-teman, tapi sering meluangkan waktu untuk santai, memikirkan kamu, sepertinya membuat dia nyaman ya. Jadi kalau di waktu-waktu dia bekerja, sedang banyak tugas, sedang bener-bener full gitu ya pekerjaan, tapi bukan dia sempatkan, tapi dia selalu meluangkan waktu 1 jam itu ya untuk mikirin atau ngebayangin saat dia lagi sekarang deket kamu gitu. Dia masih butuh kamu, aku lihat energinya teman-teman ya di sini. Dalam hal apapun dia masih belum bisa lepas energinya dari kamu. Aku lihat di sini dia masih pingin ada ya, sampai kapanpun itu kerjasama, komunikasi ya. Yang aku mau kasih teman-teman mungkin saran di sini, memang orang ini bukan tipe yang suka membicarakan banyak planning ya, atau ya bisa dibilang gini, kalau dia cinta, kalau dia sayang memang tidak banyak bicara tapi ada pembuktian gitu ya. Tetapi di sini kan jarak kalian jauh ya, jarak kalian aku lihat LDRan. Oke. Ada King of Cups, ini kan dia ada di tengah-tengah laut ya, dengan kebingungannya, dengan perasaannya terombang-ambing, mau mengatakan tapi sulit sepertinya ya. Halangannya karena apa? Karena dia berada di tengah laut, dia tidak ada jalan, atau dia sedang tenang. Kalau dia tidak kalau dia tidak mengambil sikap tenang, maka dia akan tenggelam gitu. Di sini aku lihat mungkin kondisi ya, salah satu di antara kalian mungkin ada yang kurang bagus, ada halangan di salah satu hidup kalian. Dia di sini bingung bagaimana cara menyelesaikan ya masalah ini, bagaimana caranya bisa terhubung. Maksud terhubung di sini adalah bukan cuman teleponan baru bisa bahagia gitu. Pinginnya walaupun tidak komunikasi, saat ditelepon ready, saat di chat tidak ada kata marah, tidak ada kata cemburu, namun paham apa yang sedang saat ini yang kamu sibuk gitu ya, yang kamu sibukkan tuh apa, dia paham. Begitupun dengan kamu terhadap dia. Jadi meskipun dalam kesehariannya tidak dilandasi oleh komunikasi, tetapi ada hubungan yang seperti ini baik-baik saja gitu ya. Tetapi salah satu di antara kalian di sini ada yang menarik energinya. Kenapa ya? Kok tidak bisa komunikasi gitu ya? Kenapa ya kok tidak bisa bahagia dengan melakukan komunikasi? Jadi setiap komunikasi itu tidak ada hal yang dibicarakan gitu, tidak punya pembahasan topik yang dibicarakan, tapi aku lihat dari perasaannya sayang
gitu. Tapi dia tidak mampu untuk apa ya, bukan tipe orang yang suka teleponan lama, lebih senang pada pertemuan, lebih senang untuk berjumpa gitu. Aku lihat di sini energi dia memang lagi ada kesedihan teman-teman ya, ada kesedihan di dalam perasaan dia terhadap apa, kita lihat tuh ya, ada sebuah apa pikiran yang saat ini membebani gairah dia, semangat hidup dia ya. Aku lihat di sini dia banyak penyesalan, kayak banyak berenungan. Dia selalu berpura-pura bahagia ya, untuk mengobati beban-beban yang saat ini aku lihat apa ya, tidak bisa diselesaikan. Teman-teman, dia pingin kamu, dia butuh kamu, dia memang mencintai kamu, mengistimewakan kamu, tetapi dia itu tidak punya rasa kepercayaan diri di dalam batinnya ya. Ada perasaan menyesal yang dia lakukan saat pernah bersama dengan kamu atau di beberapa waktu lalu, yang membuat saat ini hati dia tidak gembira terus ya. Seperti ada sebuah sikap dia yang dia sesali gitu loh. Tapi dia hanya pura-pura ya, pura-pura ngelupain supaya bisa nyembuhin dari perasaan penyesalannya ini. Dan aku lihat juga dia banyak berdoa ya, banyak berdoa dan pingin berubah sih sebetulnya. Pingin berubah ya, pingin lebih baik dari sebelumnya. Dia pengen lebih gentleman ya. Pengen lebih berani terhadap kamu dalam situasi apapun, kondisi apapun ya. Dia selalu berafirmasi kebaikan buat kamu, buat diri dia sendiri, dan buat kehidupan kalian berdua ya. Di sini lihat teman-teman, masih ada perasaan itu. Dia selalu membayangkan kamu, dia begitu sangat mencintai kamu. Bahkan aku lihat teman-teman, energi magic di sini besar. Magic di sini bukan berarti bermain sihir ya, tetapi pengaruh dari doa, dari perasaan dia yang terlalu kenceng ya, menginginkan kamu, mendekap kamu lebih dekat gitu ya. Dia orang yang tidak banyak bicara, jadi kepingin ketemu, mungkin pegang tangan kamu lama tanpa bicara, sudah paham ya, udah bikin dia bahagia. Dan kamu juga di situ bukan orang yang sering menggerutu, berprotes dengan kelakuan dan sifat dia yang diem, tidak, tapi kamu sudah mengerti memang itu karakter dia. Tapi kalau dalam hal apapun dia sanggup membela atau terlihat lah ya, bukan tipe orang yang penakut, bukan tipe orang yang mudah menyerah. Cuman memang karakternya ya teman-teman ya, diam gitu, diam tapi romantis, diam tapi menghanyutkan. Bukan orang yang banyak bicara, bukan orang yang banyak mengobrol sebuah janji manis atau perkataan-perkataan manis. Perasaannya begitu sangat mencintai kamu. Kalau aku lihat di sini energinya besar banget ya. Dia tidak percaya diri sih kalau aku lihat ya. Tidak percaya diri aku lihat di sini. Ada the lovers loh, ada the lovers, ada two of cups, ada king of cups ya. Ada energi page of cups, star. Ada four of one. Ini bagus semua. Keluar semua loh energi cintanya ya. Energi cintanya, energi kesetiaannya dia ya. Dia tidak pernah mau melakukan hal yang buruk meskipun kamu tidak komunikasi, tidak memberikan perhatian dalam bentuk mungkin juga hadiah atau apa, tapi dia tidak mempermasalahkan itu karena dia sangat mencintaimu. Bahkan intuisinya nih ya, kalau aku lihat dalam sikapnya atau dalam batinnya, dia tuh selalu ngedoain kamu loh gitu. Kedepannya gimana sih nanti hubungan kamu dan dia? Di dalam hubungan ini memang ruwet, rumit ya. Tuh ruwet, rumit, membingungkan, bikin pusing, nggak ngerti harus bagaimana. Tetapi raganya aku lihat di sini
pingin ada pergerakan, pingin ada perjumpaan dengan kamu untuk menghilangkan keruwetan, ya, kerumitan, kesuntukan yang saat ini sedang dia rasakan. Aku lihat di sini ya, dia pingin ketemu sama kamu, pingin melakukan perjalanan, menjumpai kamu. Ya, di situ ada energi sayang, cinta yang begitu besar saat ini yang dia miliki untuk kamu, tetapi dia tidak punya pekerjaan. Ini yang membuat dia saat ini bingung ke depannya di dalam hubungan ini akan berdampak seperti apa. Dia kepikiran terus dengan masalah ini, tapi perasaannya semakin kuat ke kamu, semakin dalam. Tapi memang keadaan dia susah. Ini yang membuat tidak bisa berjumpa, ya. Dan hubungan kamu ke depannya akan terus berjalan, aku lihat di sini, karena dia memang selalu berangan-angan atau berhayal, ngayalin kamu terus gitu. Bahkan dia nggak mau sampai kamu ada lagi yang memiliki selain dia. Ya, pikiran dia selalu tariknya kamu terus di otaknya, ya, di dalam perasaannya. Saat ini memang ada halangan dalam hubungan kalian. Dan kedepannya nanti di sini penghalang ini membuat susah dalam hubungan kalian. Tetapi hubungan ini akan berjalan terus meskipun dalam keadaan atau kondisi yang susah di dalam hubungan ini. Ya, banyak keruwetan, kesuntukan, kesalahpahaman, banyak masalah. Karena salah satunya sudah punya anak, dan aku lihat di sini tuh, ya teman-teman, komunikasi, ya, komunikasi yang on off membuat dia juga semakin tidak percaya diri. Akankah mampu membawa hubungan ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena justru tidak ada komunikasi atau jarang berkomunikasi membuat hubungan kalian saat ini jadi jauh, jadi berjarak. Ada jarak di antara kalian. Biasanya kalian sering bercanda, bebas kata-kataan, tapi ini jadi cuek, jadi sulit, jadi takut tersinggung, malas komunikasi karena sering ada kesinggungan, ya, ada kesinggungan yang tidak sengaja. Meskipun seperti itu, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tapi perasaan dia sayang sama kamu dan kenceng, walaupun tidak seperti yang kalian berdua rencanakan, yang kalian jalani, ya, mungkin berbeda dengan rencana. Tetapi aku lihat ke depannya hubungan kamu sama dia akan terus berjalan dan masih akan terus hingga menemukan jalannya kalian ketemu. Untuk saat ini memang di hubungan kamu dan dia, ya, menjumpai kesulitan, menjumpai kebingungan. Kenapa? Karena salah satu di antara kalian sudah memiliki pasangan, yaitu kamu sudah memiliki suami atau sudah memiliki istri, ya. Di sini yang membuat dia hatinya sering panas, cemburu, tidak percaya diri, gelisah, baper lah pokoknya, intinya gitu, ya. Karena sebenarnya dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu bahagia dengan pasanganmu. Ada yang begini, ya ini kartunya. Kalau kamu dibahagiakan oleh pasangan kamu, otomatis kamu akan melepaskan dia gitu kan. Makanya dia cemburu dan dia nggak mau gitu hal itu terjadi. Tapi mau bagaimana ya, karena dia cinta sama kamu, makanya dia nggak bisa mendoakan kamu yang jelek-jelek. Makanya dia selalu memberikan doa-doa yang terbaik buat kamu, yang paling bagus, ya. Agar apa? Agar kamu selalu terlindungi oleh hal-hal negatif, oleh hal-hal yang sifatnya merugikan, supaya kamu juga tidak gampang sakit, gampang susah. Dia tidak menginginkan hal itu, atau dalam kehidupan ini dia tidak pernah bisa memberikan materi kepada kamu. Makanya dia banyak sekali lebih berafirmasi, mendoakan hidup kamu bagus, baik, sempurna, sehingga mungkin kamu menyangka semua pemberian kelancaran rezeki kamu mungkin adalah dari usaha kamu sendiri, tapi yang sebenarnya itu ada doa dari dia, gitu ya. Karena apa? Karena dia sebetulnya perlahan-lahan melepasmu agar dia tidak terlalu ketergantungan kepada kamu,
ya. Pada dasarnya memang cinta dia begitu sangat dalam, setia dia hanya buat kamu. Sikap dia memang seperti anak-anak, menyebalkan, membuat kamu kesal, tidak pernah berubah, ya, tidak pernah melakukan seperti layaknya orang dewasa, orang yang sedang berpartner. Dia nggak mengerti bagaimana caranya imbal balik gitu. Ya, jadi dia hanya bisa dengan sikapnya saat ini memuji kamu di dalam sikap diamnya. Ya, dia mendoakan kalau dia punya kesempatan memiliki hubungan suami istri dengan kamu, itu dia akan menjaga kamu dengan kasih sayang. Tapi pun kalau tidak, dia juga mendoakan kamu bahagia dengan jalan hidup kamu. Tapi dia tidak bisa lepas dari rasa cemburu terhadap kebahagiaan kamu, tapi tidak membuat dia berburuk atau berkata kasar dan hina kepada kamu, ya. Dia di sini aku lihat dari kartu-kartunya teman-teman, ya, ada kartu The Lovers, Two of Cups, ya, ada Four of Wands, King of Cups, ada Page of Cups, ya, ada The Temperance, itu bagus banget. Terus Lenormandnya juga ada Heart, ada bunga lili, itu kan lambang kesetiaan, lambang cinta, lambang keberhasilan, kesuksesan, rasa baik hati gitu ya, keinginan untuk selalu berbuat baik. Ada child energy yang tidak bisa seperti orang dewasa, mudah ragu-ragu, tidak tidak bisa berpikir positif, masih kekanak-kanakan gitu ya, tidak sesuai dengan usianya gitu, gampang baper, gampang menangis gitu. Tetapi energi di lintriknya pun juga sama, ya, ini komunikasi, baper, banyak pikiran, tidak mau kehilangan kamu. Karena komunikasi di sini terhambat adanya hubungan yang sudah salah satunya memiliki pasangan, ini yang membuat tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kenapa di semua tarot berujungnya pemblokiran, on off, ya, ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan rencana kalian, atau kamu tidak sepemikiran dengan kamu ke depannya, salah satu pasangan tidak sejalan, ya, itu karena memang ada masalah di dalam hidup pribadi masing-masing, ya, entah itu punya pasangan atau konflik keluarga lainnya, itu yang membuat stuck, ya. Tapi yang aku lihat di sini ada jodoh, ada jodoh pernikahan itu. Bahkan kalau dibilang dari berapa persen dari 100%, aku lihat ada 80%-nya itu ada yakin sekali aku ada pernikahan di sini. Ya, 20%-nya ini adalah karena keragu-raguannya ini, ya. Jadi sulit, ragu-ragu sedikit aja tapi nggak bisa bergerak mematahkan yang 80%-nya kan tinggi nih, ada kemungkinan menikah, tapi tidak bisa mengalahkan si ragu-ragu yang 20% ini gitu. Yang aku lihat memang hubungan ini akan bahagia sih kalau salah satunya bersih, atau memang keduanya benar-benar sudah bersih dari masa lalu atau dari penderitaan masing-masing yang mungkin kalian berdua punya masalah keuangan kah, pekerjaan kah, keluarga kah, atau agama, ya. Di sini yang membuat kalian tidak bisa bersatu, tidak bisa atau malas untuk komunikasi membahas tersebut, ya, membahas tentang masalah hidup sehari-hari. Lebih senang ketemu, bercanda gurau. Kalau dari telepon mungkin sudah tidak ada yang bisa dibicarakan, atau sudah basi atau males atau garing gitu ya, pengennya ya ketemu walaupun cuma sekedar makan, ya. Atau foto gitu ya, seperti itu. Ini inisialnya, ya, di dalam pembacaan kita hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan disempurnakan ibadahnya, ya, yang saat ini melakukan ibadah puasa, terus yang sering berbagi dengan sesama, ya, bersedekah, melakukan kebaikan lainnya, semoga diberikan kesempurnaan agar diangkat menjadi pahala atau suatu karma baik yang suatu saat akan terpakai untuk menutupi karma buruk yang seandainya kamu akan dijahati orang, tidak akan kesampaian
ya, karena kamu melakukan kebaikan dengan ikhlas, maka keikhlasan itu yang nantinya akan menjadi pelindung kamu karena perbuatan yang positif yang kamu lakukan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf lahir dan batin, dan teman-teman semuanya sukses selalu ya, dan selalu bahagia, percaya kepada pasangan, jangan selalu mudah bersedih, mudah memfitnah, mudah juga baper ya. Tetap walaupun keadaan lagi sulit, tidak terkendali, alihkan semua pikiran jahat itu kepada hal-hal kebaikan. Kalau memang ini lagi sakit hati, lagi perih hati, banyaklah mendekatkan diri dengan kebiasaan kamu. Mungkin setiap agama berbeda-beda apa yang diajarkan, apa yang disaranin, diikutin ya. Kalau memang harus membayu, atau misalkan harus mandi ke tirte atau mandi ke air terjun ya, kalau memang itu dalam agamamu diperbolehkan untuk menghilangkan kesedihan, tetap berpikir positif, kenapa enggak dijalankan. Tapi kalau untuk muslim mungkin dengan mengaji atau berzikir atau bersedekah atau berbuat baik lainnya, kenapa enggak dilakukan kalau selama itu dapat mengundang atau menjadikanmu jauh lebih baik tanpa harus saling bermusuhan ya. Karena aku lihat di sini dia tidak pernah membenci kamu, bahkan aku lihat perasaannya begitu dalam sama kamu, begitu sangat mencintai dan menyayangi kamu, bahkan menghargai dan menghormati kamu, karena aku lihat begitu ya spesialnya kamu buat dia. Tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan suaranya, karena ya aku lihat karakternya si Aries, Scorpio, Aquarius ya. Ada Sagittarius, ada Gemini, Cancer, ada Pisces. Loh, tanyakan sama mereka kenapa tidak mau terus terang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.